Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Kurnia Fatmawati dalam pembahasan fikih keuangan kontemporer. Nah, buat kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan arisan online. Boleh nggak sih arisan online itu? Kayak gitu ya. Nah, sebelum kita bahas ke arisan online, kita harus tahu apa itu arisan. Nah, menurut KBBI, arisan adalah kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya. Nah, arisan ini juga dijadikan kegiatan muamalah yang baru terjadi di masyarakat saat ini. Arisan dijadikan sebagai bentuk aktivitas muamalah yang dilakukan dan diikuti oleh bagian masyarakat di Indonesia. Arisan juga dalam pengertian umumnya atau tabungan bersama company saving merupakan kumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam pengumpulan uang tersebut, semua anggota dalam waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang yang telah ditentukan. Nah, jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang memenangkan undian tersebut. Nah, dengan kemajuan teknologi yang selalu berkembang dari masa ke masa, internet memiliki peran yang besar di kehidupan manusia. Internet juga merupakan media komunikasi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti media berbisnis, media pelajaran, hiburan, dan sebagainya. Penggunaan teknologi juga seperti komputer atau telepon genggam sebagai alat bantu guna memperlancar perjalanan bisnis dan merupakan strategi pemasaran dalam berbisnis. Pada perkembangan teknologi inilah mulai muncul ide seorang admin atau ketua kelompok arisan untuk mengadakan arisan yang berbasis media online dengan tujuan agar lebih memudahkan admin dalam pelaksanaan arisan. Nah, arisan online itu apa sih? Arisan online adalah arisan yang dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik dan media sosial sebagai wadah utamanya. Setiap anggota dari arisan itu memiliki dua peranan, yaitu sebagai kreditur dan sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan online yang sedang marak terjadi di media sosial adalah arisan online flat, arisan menurun, dan arisan duet atau duos. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi dalam arisan adalah simpan pinjam atau kredit antara pihak yang mendapatkan bagian dan sisa anggota lain sebagai kreditur. Nah, transaksi utang piutang dalam arisan itu bagian dari transaksi sosial atau tabaruk yang dianjurkan dalam Islam selama tidak ada bunga yang disyaratkannya. Nah, merujuk pada kaidah umum dalam bermuamalah, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang melarang arisan seperti ini. Selain itu, arisan ini juga bermanfaat karena merupakan kebiasaan atau tradisi yang terjadi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggota terhadap uang tunai atau barang. Arisan juga termasuk bagian dari tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan. Nah, hal ini sebagaimana diatur dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, arisan juga akan sangat baik jika arisan ini dilakukan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder para anggota arisan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa arisan secara online ini diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh melanggar prinsip syariah. Karena banyak manfaat dan kegunaan yang dilakukan dalam menggunakan arisan online ini. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.